Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita. Masih kita bahas terkait masalah tafsir, keterangan penjelasan di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat yang keempat kemarin, orang-orang yang senantiasa mengeluarkan zakatnya, orang-orang yang senantiasa gemar sedekah, gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini diterangkan oleh Allah. Kemarin sudah kita jelaskan perintah untuk mengeluarkan zakat di dalam surat At-Taubah ayat 103. Dan pembagian zakat itu diberikan kepada 8 golongan di dalam surat At-Taubah. Kalau kita membuka ya ayat yang ke-60, ayat surat yang ke-9 sama. Allah terangkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya. Di dalam ayat tersebut Allah jelaskan bahwa zakat itu diberikan kepada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Orang fakir itu orang yang kerja tapi masih kurang penghasilannya, jadi tidak bisa mencukupi untuk kehidupannya, untuk nafkahnya. Tetap kerja tapi masih kurang. Miskin orang yang memang dia kerja tapi hanya cukup untuk makan hari itu. Itu perbedaannya miskin dan fakir. Jadi lebih rendah orang fakir daripada orang miskin. Yang ketiga yaitu amil para petugas yang diserai untuk pembagian zakat, menerima zakat atau menyalurkan zakat. Ya, jadi ini sifatnya yaitu orang-orang yang menerima dari para muzaki, orang yang membayar zakat. Nah itu dikembalikan kepada mustahik, orang-orang yang berhak untuk dizakati. Ini tugasnya amil. Bagi dia orang kaya atau miskin sama, tidak ada perbedaan. Yang keempat adalah mu'allaf, orang yang baru masuk Islam menyatakan dia Islam, bahwa satu-satunya Allah adalah Rabb yang disembah di alam semesta ini, Tuhan atau sesembahan yang disembah, dan dia berusaha untuk menjadi orang muslim yang baik dan melaksanakan perintah-perintah Allah atau kewajiban-kewajiban sebagai orang muslim. Maka orang mu'alaf yang baru masuk Islam, hatinya dilembutkan dengan zakat, maka diberi dia zakat. Sebagaimana kasus pada zaman Nabi ketika seorang sahabat yang mulia, yang dia memang orang juga kaya, siapa itu? Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ini tokoh orang kaya juga, tapi dia masuk Islam, diberi zakat oleh Nabi 100 onta. Sehingga ketika diberi zakat oleh Nabi 100 onta setelah dia masuk Islam, Abu Sufyan mengatakan, dulu sebelum aku masuk Islam sangat benci kepada Nabi, tidak suka dengan dakwah Nabi. Tapi setelah aku masuk Islam, hatiku dilembutkan oleh Islam, oleh Allah, maka hari ini aku sangat cinta kepada Nabi. Karena apa? Dia sangat perhatian terhadap diriku dan keluargaku. Nah itu Abu Sufyan. Ya. Kemudian yang kelima, al-gharimin. Siapa itu al-gharimin? Al-gharimin adalah orang yang terlilit utang. Ya itu. Jadi yang keenam ini adalah orang-orang yang terlilit. Yang kelima ini orang yang terlilit utang. Jadi kalau betul-betul dia ini usahanya kandas, gulung tikar, dia betul-betul rugi dan habis semuanya pailit, ya, tidak sedikit pun dia punya harta, ya, dan dia terlilit utang dengan usahanya tadi, boleh dia dibantu dengan asal memang betul-betul zakat itu digunakan untuk membayar hutangnya, bukan malah menambah hutang nanti. Nah itu bukan malah digunakan untuk hal-hal yang lainnya yang tidak bermanfaat. Ya, kemudian selain al-gharimin juga termasuk yaitu
orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berdakwah di jalan Allah ini ada dua. Mereka juga bisa orang yang ibadah haji ke Baitullah, sebagaimana pendapat Abdul Adid ya Al-Khalafi. Beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang berangkat haji yang tidak punya harta, maka boleh dihajikan dengan zakat. Apa yang kedua ya, maknanya dari ulama tafsir ini, orang-orang yang fi sabilillah adalah mereka yang berjuang, berjihad membela agama Allah di front ya, jihad kalau di Palestina ataupun yang lainnya. Yang mereka tujuannya adalah membela kaum muslimin, mempertahankan tanah mereka, kehormatan mereka dan agama mereka. Mereka boleh diberi zakat. Nah itu. Atau yang tambahan juga, mereka adalah orang-orang yang mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, boleh diberi zakat. Nah itu. Kemudian rikob adalah orang yang dulu dia itu budak, supaya bebas dari perbudakan, maka boleh diberi zakat untuk dibebaskan dari perbudakan. Ini pada zaman Nabi dan para sahabat, mereka dibebaskan dengan zakat-zakat yang dari Baitul Mal, ya, yang mana orang-orang kafir itu punya budak, maka budak itu dibebaskan supaya mereka merdeka. Ya insya Allah sekarang mudah-mudahan tidak ada perbudakan lagi. Kemudian yang terakhir adalah mereka Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang-orang yang melaksanakan perjalanan. Ya, suatu ketika dia ini di tengah perjalanan perbekalannya habis dan dia tidak punya sepersen pun uang atau bekal untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya, maka boleh masjid atau mushola memberikan ongkos ya dari zakat mal tadi atau harta tadi diberikan supaya dia bisa melaksanakan perjalanan lagi menuju tempat yang dia tuju. Nah ini Ibnu Sabil. Jadi para jamaah itu 8 golongan yang memang wajib untuk mendapatkan zakat harta ya, 8 golongan. Nah ini dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, kemarin sudah kita jelaskan tentang ukuran zakat harta, yaitu berapa? 85 gram emas nisabnya minimal, dan masa berlaku zakat dikeluarkan itu ketika sudah berjalan selama 1 tahun. Ketika sudah berjalan 1 tahun ya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat harta emas atau perak atau uang. Nah itu. Jadi kalau sudah setahun masa haul keluarkan. Tapi kalau belum masa 1 tahun ya nggak ada wajib zakat. Meskipun Ustaz hartanya sudah 100 juta, 1 M, iya nggak ada zakat. Meskipun itu sudah melampaui kadar nisabnya 85 gram emas, tapi kalau belum syarat terpenuhinya haul masa 1 tahun maka tidak wajib zakat. Nah itu. Begitu juga ketika sudah masa haul belum nisabnya, ukurannya belum memenuhi standar minimal 85 gram emas, maka juga tidak dizakati. Jadi nggak ada zakat selain zakat harta yang berlaku. Kalau selain itu boleh sedekah, infak, itu bebas, tidak terikat waktu ya, dan tidak terikat dengan jumlah. Kapanpun dia, sekarang, besok, nanti akan dapat, silakan. Sugih, melarat, kaya, miskin, mau dia sedekah, silakan. Bagaimana Ustaz kalau zakat tiap bulan, zakat profesi atau zakat gajian? Tidak ada dalam Islam. Dalam aturan Islam tidak ada zakat profesi. Ya, jadi kalau pengen zakat, yang ada dalam aturan Islam itu cuma ada zakat mal, itu aja. Nanti kalau seandainya ada zakat pertanian, zakat tambang, rekops dan yang lainnya, itu juga ada aturannya. Pertanian, kalau itu pertanian diairi dengan irigasi, dengan air dari sumur atau yang lainnya, bor, itu dizakati kurang lebih berapa? 5%. Nanti kalau dari air hujan, zakatnya 10%. Nah itu ada aturannya pertanian. Ya, itu sudah diatur oleh syariat. Nah itu.
Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham orang-orang yang dijanjikan masuk surga Firdaus, mereka adalah orang-orang yang gemar mengeluarkan zakat, ya, baik yang sunnah ataupun yang wajib. Kalau zakat wajib adalah zakat harta, kalau zakat yang dikatakan sunnah adalah yaitu sedekah ataupun infak.